Shalom, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan kita. Mari kita awali pertemuan kita, awali ibadah kita dengan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Kami boleh kembali untuk hadir di depan altar-Mu, di depan hadirat-Mu Tuhan. Membawa kehidupan kami, membawa semua beban kehidupan kami. Engkau tahu beban kehidupan kami satu persatu Tuhan. Tetapi kami percaya Engkau melalui firman-Mu siap untuk memberi kekuatan. Bahkan sudah memberi kekuatan. Bahkan Engkau sudah menolong kehidupan kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu yang agung, mulia dan perkasa, kami mulaikan penyembahan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita berdiri. Kita menyanyikan pujian ini, membawa kehidupan kita di bawah altar Yesus Kristus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia
altarnya, sujud di altarnya. Bawa kehidupanku, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa. Bapa dalam sorga, dalam nama Putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat, Kepala Gereja Mempelai Pria Sorga yang kita nantikan, kami memasuki PA petang ini Tuhan. Kami telah hadir baik langsung di tempat live streaming ini diadakan, ataupun rekaman, dan bahkan sidang Jumat rekan-rekan hamba Tuhan yang ada di depan video mereka untuk mengikutinya. Kami menyerahkan dalam tangan Engkau. Biarlah kasih-Mu tetap melimpah, mengalir, dan meluap melalui hidup kami yang Engkau curahkan kasih-Mu itu. Di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus, kami masuki PA petang hari ini. Amin. Tanpa sadar, melalui karunia pemberita Injil, dengan apa yang Tuhan gerakkan hati kami, di dalam dukungan rekan-rekan hamba Tuhan, seluruh sidang jemaat Johor Luma Putra dan yang lainnya, sehingga kami boleh memasuki persoalan pertunangan yang Rasul Paulus sudah usahakan, namun lewat beberapa tahun kemudian mendengar, merasa ada satu ketakutan, sehingga dia menulis 2 Korintus yang telah kita bahas cukup lama, cukup banyak waktunya. Maka kita melihat dan kita juga aminkan betapa pentingnya pertunangan antara gereja Tuhan dengan Yesus Kristus sebagai mempelai pria sorga yang selama ini kita dengar. Tetapi terima kasih buat ketekunan kita semua saling mendoakan, saling mengikuti, saling menjabarkan, saling men-sharingkan. Petang ini saya coba untuk menyelesaikan seperti yang saya rasakan. Tentunya seperti yang saya pernah katakan, firman Allah tidak pernah selesai, tapi tetap tujuan akhirnya akan mencapai puncak penyelesaian, yaitu pernikahan anak domba bersama mempelai wanitanya yang juga sudah siapkan diri. Itu sebabnya dengan sukacita saya bersama istri menyapa rekan-rekanku yang sangat menolong dan membantu kami dalam doa, juga sidang Jumat yang selalu mengingat ini dan mengikutinya dengan baik, baik jemaat Johor Luma Putra maupun jemaat yang lain
Bahkan rekan-rekan hamba Tuhan yang lain, kami sampaikan shalom. Sekali lagi shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya masih ingat dan saya masih ingin kita mendengar lagi 2 Korintus pasal yang ke-11 yang selalu kita memulaikan dengan ayat itu. Saya ingin kita mendengar ulang, ya. Apa kata Rasul Paulus pada 2 Korintus pasal 11 ayat 2 dan 3. Kita tidak menguraikan lagi, hanya kita ingin supaya itu menjadi landasan untuk kita lihat ke depan. Apakah kita serius atau tidak serius? Atau kita menganggap ini salah satu bagian saja dari sekian banyak tema-tema yang ada dalam Alkitab, atau merupakan pusat daripada rencana Allah Sang Pencipta, firman yang menjadi manusia yang sesungguhnya adalah mempelai sorga yang sedang mempersiapkan kita menjadi mempelai wanitanya yang akan masuk dalam sebuah pesta rohani yang akbar dan yang kekal sifatnya. Mari kita akan dengar 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 2 dan 3. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Ya, terima kasih. Dan saya tambah lagi dalam Wahyu pasal 19, Wahyu pasal 19 ayat yang ke-7 dan 8. Ayat 7 dan 8. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ya, sekarang saya tambahkan satu lagi. Wahyu pasal yang ke-22, Wahyu 22 ayat yang ke-17. Atau ayat yang ke-16 dulu, terus tambah ayat 17. Silakan. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang kesemuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur, yang kilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Luar biasa. 2 Korintus, Rasul Paulus mempertunangkan jemaat kepada satu suami, yaitu Kristus. Jemaat ini bagaikan perawan yang suci dipertunangkan. Kemudian Wahyu pasal 15, hari perkawinan telah tiba. Dan pasal yang ke-22 mengunci seluruh Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Roh Kudus dan mempelai wanita itu berbicara. Saya tidak akan uraikan itu. Tetapi ini merupakan kunci nyata bahwa serangkaian ini merupakan sesuatu yang tidak boleh dilepaskan. Satu persatu peristiwa, satu persatu tulisan itu terkait. Ya, terkait. Dan saya ingin ada saudara supaya untuk memperhatikan. Karena apa?
Karena ini semua adalah sebuah tulisan. Sidang Jemaat Korintus juga tidak pernah menjumpai Paulus lagi, mungkin saya begitu, karena ini surat Korintus yang kedua untuk Jemaat Korintus dari Rasul Paulus. Jadi apakah waktu Rasul Paulus mempertunangkan, mengatakan, mengkhotbahkan, menjabarkan, waktu dia memberitakan Injil, kemudian cukup banyak bangsa non-Yahudi, orang-orang Korintus yang percaya Tuhan, kemudian lewat suatu proses pertumbuhan sampai dikatakan aku mempertunangkan kamu. Coba kita pikirkan secara logika. Apakah sidang Jemaat Korintus itu lihat, tahu bentuk model, sifat tabiat daripada Kristus? Kok enak dipertunangkan? Kita sudah belajar banyak. Kalau dalam pertunangan tidak hanya cuma omong, tetapi diperkenalkan siapa calon mempelai prianya, siapa calon mempelai wanitanya. Jadi kedua belah pihak itu tahu. Mungkin saya tidak perlu ragu-ragu, dia mempelai pria sorga Yesus sangat mengenal setiap pribadi kita. Tetapi pertanyaan, apakah setiap pribadi kita kenal dia? Kalau sampai Rasul Paulus mengatakan, aku takut kalau kamu tidak setia. Saya tidak tahu waktu itu bagaimana caranya Rasul Paulus memperkenalkan, mempertunangkan seorang laki-laki yang dinamakan Kristus itu kepada Jemaat Korintus. Saya berpikir banyak. Ya, bagaimana dengan kita juga? Apa kita sudah pernah lihat Yesus? Terutama pada akhir-akhir ini saya lihat dalam WA. Waduh, begitu banyak mereka mengadakan kata-kata Alkitab yang bagus dan sebagainya dengan gambar Yesus yang beraneka model. Ada yang lukisan dari orang Cina, ada lukisan Yesus itu mukanya seperti orang Afrika yang rambutnya keriting dan lain sebagainya. Ya. Lalu bagaimana kita bisa kenal kalau kita tidak bisa lihat? Nah, inilah sebabnya pada sore ini saya akan kembali menandaskan dengan cara bagaimana kita mempunyai pakaian lenan halus yang berkilau-kilau dan putih bersih itu, itulah perbuatan benar dari orang kudus. Kita sudah belajar secara sederhana, perbuatan yang diharapkan benar adalah orang yang percaya kepada pribadi Yesus. Setidaknya kita percaya apa kata Alkitab. Kalau ada ayat Alkitab yang kita ragu-ragukan, maka semua perbuatan kita yang benar itu diharapkan Tuhan akan disangsikan kesungguhannya. Sebab Alkitab ini walaupun 66 kitab tidak bisa dipisahkan. Walaupun kita mempelajarinya bisa berpisah, ya, tetapi setidaknya kita sudah yakin bahwa Alkitab ini adalah utuh firman Allah. Bagaimana? Coba kita jujur para rekan hamba Tuhan. Sudahkah kalian melihat Yesus? Sudahkah saya melihat Yesus? Bagaimana kita bisa mencintai Dia yang kita tidak lihat? Ada pepatah mengatakan kalau tidak dekat tidak sayang. Itu manusia punya filosofi. Tetapi Alkitab saya dan saudara mengatakan apa? Maka pada petang ini saya ajak saudara, ayo kita belajar lagi. Ya, jangan kita hanya mengatakan iya. Alkitab mengatakan kita ini dipertunangkan menjadi mempelai wanita anak domba. Lalu bagaimana sifat anak domba itu dan bagaimana kita kerjakan itu? Kita tidak tahu. Kita cinta Yesus, betul? Kita tidak lihat Dia. Bisakah kita tidak lihat seseorang lalu kita bisa mencintai orang yang kita tidak lihat? Seringkali kita mengatakan, aduh maafkan Pak, Bapak mengatakan si A itu saya belum tahu dia dari mana.
ya asal mana, suku apa. Kita banyak pertanyaan. Tapi untuk Yesus, kadang-kadang kita tidak pernah mau tanya. Ya, jangan-jangan kita nanti, kata Rasul Paulus, kamu menerima Injil yang lain, kamu terima Yesus yang lain, kamu terima roh yang lain. Sementara apa yang telah mereka terima dari pemberitaan Injil oleh Rasul Paulus dan dalam penumpangan tangan sidang Jumat Korintus ada dapat Roh Kudus, tapi diabaikan. Petang ini kita akan coba sungguh-sungguh. Saya berterima kasih firman Tuhan itu luar biasa. Saya ajak saudara untuk membaca sebuah ayat dalam 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama. Ayat yang ke-8 sampai 11. Coba pelan-pelan dibaca, ya. Saya ulangi 1 Petrus pasal pertama ayat 8 sampai 11. Silakan. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kudus, Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelum memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul kesudahan itu. Ya, sampai sini saja tentunya kita boleh. Di sini saya mendapatkan satu dorongan keyakinan yang luar biasa. Sidang jemaat yang ditulis surat oleh Petrus mengatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Masuk akal enggak? Atau abal-abal? Atau memang benar? Karena Alkitab ini salah satu tulisan Rasul Petrus yang pertama ini sudah kanon. Kita tidak berhak untuk mengoreksinya, mengatakan ini tidak benar. Ya, kita mau tidak mau akan melihat dan akan mengaminkan, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Dikatakan kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Luar biasa. Apakah saya dan saudara seperti mereka mendapat pujian dari para Rasul Petrus bahwa kita tidak melihatnya, tetapi kita dengar? Kenapa kita percaya? Bukankah Rasul Paulus juga mengatakan dalam Rom pasal 10, saya tidak akan membaca, hanya saya ingatkan, kita pasti tahu, ya. Iman itu datang dari mendengar firman Allah, yaitu mendengarkan firman Kristus. Kristus itulah mempelai pria sorga. Seberapa banyak kita mendengarkan suaranya, seberapa banyak kitab-kitab yang ditulis oleh para rasul dan para nabi yang kemudian kita sudah membaca dan sudah mengimaninya dan sudah mempraktekannya. Saya jujur, saya belum. Tetapi terima kasih dengan ayat ini. Setidaknya kita sering mendengar. Setidaknya kita sering kali dalam ibadah ini kita hamba Tuhan menyampaikan apa-apa yang tercantum di dalam Alkitab yang adalah 66 kitab, yang sesungguhnya adalah satu kitab, adalah firman Allah yang kekal. Ini yang hati saya begitu merasa
ya, membara untuk menyatakan kepada saudara sekalian. Kenapa kitab? Kenapa kita percaya Alkitab? Ya, karena kita tidak melihat pribadinya, tapi kita percaya tulisannya. Dan memang itu yang harus kita lakukan khusus untuk persoalan pertunangan. Sebab waktu pernikahan pasti akan jadi. Dan saya tadi sudah menambahkan dalam Wahyu pasal 22 bahwa mempelai perempuan itu bersama Roh Kudus ada kerjasama yang indah. Masih ingat satu ayat? Waktu kita mengatakan ya Aba ya Bapa, maka Roh Kudus mengiyakan di dalam hati kita, benar, Paulus Budiono adalah anak-anak Allah. Rekan-rekanku juga berdemikian. Atau Roh Kudus berdiam, tidak mau menyaut karena kita kurang respon dengan apa yang dikerjakan Roh Kudus yang sesuai firman Allah. Saya terpikirkan secara manusiawi. Zaman dulu orang pertunangan bisa dengan cara tatap muka, tapi kalau tidak, maka dengan cara surat menyurat. Saya tidak tahu bagaimana pertunangan kalian, pernikahan kalian, atau sekarang ini dalam anak-anak muda, tetapi yang saya ambil contoh dalam waktu pertunangan ini, sidang Jemaat Korintus tidak pernah melihat satu kali pun, sedetik pun wajah daripada mempelai prianya, suami, calon suaminya yang namanya Kristus. Tetapi sidang Jemaat Korintus dalam surat yang pertama, dalam surat yang kedua, dan antara itu dalam perjumpaan Rasul Paulus dalam permulaan menyampaikan Yesus Kristus dalam Injilnya yang dikatakan, aku tidak mau tahu yang lain di antara kamu kecuali Dia, Yesus Kristus, dan yang Dia yang disalibkan. Ini yang disampaikan. Kemudian kita bisa membaca sidang Jemaat Korintus mendengar omongan daripada Rasul Paulus. Lalu mereka menerima surat Korintus yang pertama, mereka menerima surat Korintus yang kedua, mereka disadarkan kembali oleh adanya dua surat ini. Bagaimana dengan surat-surat yang lain? Ya, apa ada kaitannya dengan pernikahan? Oh, saya berterima kasih waktu saya membaca ini, saya melonjak hati dengan sukacita. Kita belum ketemu Yesus. Waktu pernikahan belum sampai. Tetapi sudahkah kita semakin mengenal Dia melalui pembacaan surat cinta ini? Saya catat di sini, hanya tahu tadi mengatakan berapa lama ya saudara berkenalan dengan calon istri atau calon suami. Setelah itu mungkin diperkenalkan oleh seseorang, orang tua, teman, atau siapa saja. Perkenalan itu terjadi, tetapi tidak langsung hari itu perkenalan langsung memutuskan untuk kemudian ambil keputusan untuk menikah, tidak. Selalu ada jenjang perkenalan, ada jenjang untuk semakin kenal. Ya, kalau surat menyurat, saya punya pengalaman.
bagaimana surat itu? Apakah surat saya dengan surat istri saya yang sekarang ini saling menulis surat? Apa isinya? Apakah surat itu antara saya dengan calon istri saya itu semakin kurang atau putus di tengah jalan, atau semakin padat dan semakin banyak berbicara mengenai cinta? Tergantung, bukan? Bisa saja surat menyurat semakin lama semakin kurang. Wah, gak cocok. Lalu putus. Bisa terjadi. Tetapi juga bisa dipertambah, disimpan. Surat yang pertama, yang kedua, sampai yang kesekian, semakin disimpan. Ya. Bahkan coba kita pikir lebih jauh. Mungkin surat itu datang, tiap kalimat, tiap kata diingat baik-baik. Tidak ada satupun yang dilupa lewatkan. Karena surat cinta. Karena surat itu surat kekasihnya. Saya teringat, ya, bukan nostalgia untuk waktunya romantis, tetapi waktu saya tulis surat, saya menyatakan diri saya, I love you. Saudara mungkin tertawa. Saya dapat balasan. Tidak ada apa-apanya. Oh, berarti dia belum cinta saya. Saya tulis surat lagi, menyatakan I love you. Saya lupa berapa kali, kemudian saya dapat balasan, aku juga cinta kamu. Itu sangat membuat saya punya hati begitu rasanya senang sekali. Berarti saya tidak tepuk sebelah tangan. Sudah ada gaun yang menerimanya. Dan akhirnya istri saya menjadi istri saya sampai hari ini. Ya, mungkin saudara katakan, bagaimana? Apakah surat-surat itu masih disimpan dulu? Sekarang tidak perlu simpan lagi. Kenapa tidak perlu simpan? Karena bukan surat itu lagi, tapi pribadinya itu sendiri. Saya kembali pada soal rohani, saudara. Kalau kita mengatakan Yesus adalah mempelai pria surga kita, dia pasti memberikan surat cinta kepada kita sekalian. Saya tidak tahu berapa banyak surat cinta yang dia berikan kepada kita. Minimal 66 gulungan kitab cinta itu. Katakanlah perjanjian lama. Tadi kita sudah baca bagaimana nabi-nabi itu selidiki tentang cinta ini, tentang Yesus ini, tentang mempelai pria surga ini. Ya. Lalu sekarang kita hanya ada 27 surat cinta dari pribadi Yesus yang adalah firman yang menjadi manusia. Dialah mempelai pria surga. Dia yang menggerakkan Roh Kudusnya untuk menggerakkan para rasul dan hambanya untuk menulis surat cinta yang adalah 27 kitab gulungan ini. Saya ingin ajak kita sekalian saling menantang kita sendiri, saling jujur di hadapan Tuhan. Waktu kita membaca ayat tadi, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia dan seterusnya. Ini tulisan Petrus. Tetapi pernahkah kalian dengar Yesus yang bangkit menjumpai Thomas? Tuhan katakan, Thomas, cucukkan jarimu atas tangan saya dan lambung saya. Thomas mengatakan, engkau Tuhan, engkau Allahku. Yesus katakan, Thomas, engkau lihat baru engkau percaya. Berbahagia mereka yang percaya walaupun tidak melihat. Yesus cinta Thomas, tapi Yesus juga jujur bagaimana
bahagianya Thomas adalah kalau terlihat, kalau melihat. Bukan kemudian Tuhan meninggalkan Thomas, tidak. Tuhan tetap menyatakan dirinya, ini aku sungguh-sungguh. Tetapi Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak lihat. Pada pagi ini kembali para saya dan saudara karena hamba Tuhan. Dan semua sidang jemaat, saya mau tanya, apakah kita masih percaya kepada firman Allah ini? Kita praktekkan sesuatu yang benar, apakah itu yang memang dari firman Allah dengan iman percaya atau memang kita tidak percaya? Ini harus kita pastikan supaya jangan kita mempunyai Alkitab tetapi kita tidak mempunyai pribadi yang firman kekal itu yang berada menanti kita sebelum dia tetap kembali sebagai mempelai pria sorga yang sudah siap untuk menikah, sementara kita menjadi mempelai wanitanya yang sama sekali tidak kenal dia. Bagaimana kita kenal dia? Ayo baca surat cinta ini. Ya. Kalau dulu kita bisa telepon, kita bisa dengar suaranya. Oh, ini suara calon suami saya. Oh, ini suara calon istri saya. Bagaimana kita bisa mengenal Yesus sebagai mempelai pria sorga jikalau kita memang tidak suka membaca firman-Nya? Seringkali kita cuma pegang ayat ini. Kita ini mempelai pria, mempelai wanita anak domba. Ya, amin. Tetapi mempelai wanita ini tahu enggak? Bagaimana bentuk mempelai pria sorga? Bagaimana sikapnya, bagaimana tujuannya, dan apa yang dia inginkan. Roh Kudus itulah yang akan menolong kita. Membawa kita masuk dalam kebenaran firman itu sendiri, akan memperkenalkan Kristus itu di dalam kita membaca firman Allah. Cuma yang lalu saya katakan, kalimat Kristus 552 kali dalam seluruh Alkitab Perjanjian Baru. Begitu kencangnya pada Rasul Paulus menulis 403 kali dalam penulisannya. Ya. Saya nggak meragukan kalau Rasul Paulus mengatakan, contohlah aku karena aku contoh Kristus. Karena dia mempunyai satu pergaulan yang intim, yang luar biasa, yang harus mengalami suatu proses kematian dan kebangkitan dan masuk dalam kemuliaan. Saya berkata ini bukan saya lebih dari saudara, bahwa saya sudah baca Alkitab berulang. Mungkin iya, mungkin tidak. Tetapi yang saya perlu tekankan untuk saya dan rekan-rekan hamba Tuhan dan semua yang mendengarkannya itu baik. Adakah waktu kita membaca sebuah ayat firman Allah, lalu hati kita katakan, Tuhan, kapan Engkau datang Tuhan? Tuhan, kapan Engkau datang cepat? Atau kita tidak mau baca itu ayat. Kita lebih tertarik dengan ayat yang tidak mengkaitkan dengan sebuah pergaulan intim antara kita dengan pribadi firman Allah itu sendiri. Untuk saya membaca kembali dalam susunan tabernakel, bagi saudara yang begitu kepingin tahu, maka saya lihat susunan dari 4 Injil yang terkait dengan pintu gerbang. Kisah para Rasul itu terkait dengan urapan dan geraknya pekerjaan Roh Kudus pada halaman pelataran. Kemudian surat Roma itu terkait dengan mazbah, kurban bakaran, dan seterusnya. Saya tidak mungkin akan menjelaskan, karena ini suatu pola yang begitu luar biasa. Saya menemukan penulisannya itu sangat indah. Ya, 4 orang menulis 4 Injil. Matius, Markus, Lukas,
dan Yohanes. Itu suatu perkenalan awal. Siapakah Kristus Yesus itu? Luar biasa. Tadi saya katakan kalau kita mempertunangkan anak kita pada seorang, ada perkenalan lebih dulu. Ada pembahasan lebih dulu. Bukan langsung ini suamimu, ini istrimu, tidak. Perkenalan dulu. Maka saya ketemukan dalam penulisan 4 Injil ini. Hanya satu. Yohanes Pembaptis yang langsung mengatakan Kristus itulah mempelai pria sorga. Coba tolong kita baca itu ayat sedikit. Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal yang ketiga. Ayat yang ke 27 dan seterusnya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, ya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Oh, dari sorga untuk seseorang, untuk mendapat seseorang. Apa itu? Teruskan. Kamu sendiri tidak dapat memberi kesaksian. Ulangi. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian. Ya, apa itu? Bahwa aku telah berkata. Aku telah berkata. Aku bukan Mesias. Aku bukan Kristus. Aku bukan Mesias. Tetapi aku diutus untuk mendahulunya. Ya. Yang empunya mempelai perempuannya ialah mempelai laki-laki. Luar biasa. Aku bukan Kristus. Lalu dia langsungkan ayat ke-29. Coba ulangi ayat 29. Yang empunya mempelai perempuan. Yang empunya mempelai perempuan atau yang mengambil atau yang menikahi mempelai perempuan. Ialah mempelai laki-laki. Ialah mempelai laki-laki. Oh, luar biasa ini. Ya, dia nyatakan aku bukan Kristus. Kristus itulah mempelai pria dan mempelai wanitanya adalah jemaat yang dibaptis. Ya, teruskan. Tetapi sahabat mempelai laki-laki, ya, yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Ya, terus. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ya, terus ayat 30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Saudara, ini di awal, di dalam permulaan perkenalan. Bagaimana dengan kita? Ya, semoga kita akan mengulangi, membaca lagi. Ya, saya juga mempunyai tekad untuk membaca ulang surat cinta dari mempelai pria sorga. Dan dia tahu hati saya waktu membaca Alkitab. Dia juga tahu hati sidang jemaat. Dia juga tahu hati hamba-hamba Tuhan. Waktu mencari ayat untuk dikhotbahkan, mencari firman Allah untuk disampaikan. Apakah kita mencintai firman itu sendiri? Atau kita hanya untuk menunaikan tugas sebagai seorang gembala, seorang penginjil, seorang guru yang mengajar di sekolah Alkitab dan sebagainya? Ini Alkitab cinta. Allah itu kasih. Maka semua yang ditulis oleh nafas Allah itu adalah kasih kepada manusia yang ingin ditolong, ingin diperbaiki, ingin direvisi, ingin direstorasi, dan ingin untuk dikudus sempurnakan. Oh, luar biasa saudara. Tadi saya katakan kalau kita mau lihat 27 ini, ya, tidak bisa habis. Selalu ditulis dimulai dengan inilah Yesus Kristus Tuhan. Ya. Dan diakhiri dengan setiap penulisannya itu. Kasih karunia dan Allah menyertai kamu. Ya. Saya mau tambahkan beberapa di dalam 27 ini.
Tentunya 2 Korintus kita tidak usah ulang lagi, karena memang kita sedang fokus pada pasal 11 itu sendiri. Kita sudah ulang berulang. Tetapi pada Efesus pasal yang kelima, kita tahu ada ayat yang mengatakan kita ini adalah tulang dari tulangnya, kita adalah daging dari dagingnya. Itu perlu kita baca, Efesus pasal yang kelima. Coba tolong kita buka Efesus pasal yang kelima. Ayat yang ke-22. Ya, silakan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Kita loncat ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ya, kita loncat pada ayat yang ke-28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya, sama seperti tubuhnya sendiri. Ya, Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. terus. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, Ya, tetapi mengasuhnya dan merawatnya. iya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Sekarang 30, perhatikan baik-baik, pelan-pelan. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Dalam salinan yang lain mengatakan, karena kita ini termasuk Paulus, termasuk sidang jemaat Efesus, bahwa kita ini adalah tulang dari tulangnya dan daging dari dagingnya. Teruskan. Sebab itu, Ya, laki-laki akan meninggalkan ayahnya ya, dan ibunya terus. dan bersatu dengan istrinya, Ya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. teruskan. Rahasia ini besar, Ya, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. terima kasih. Hubungan Kristus dengan jemaat. Hubungan Kristus mempelai surga dengan jemaat. Termasuk Rasul Paulus, dia bukan hanya sekedar orang tua rohani atau yang melahirkan sidang jemaat Korintus, tetapi dia juga membawa diri dia dalam Efesus sebagai salah satu bersama sidang jemaat Efesus itu adalah anggota tubuhnya Kristus, anggota tulangnya Kristus, anggota dagingnya Kristus. Ada hubungan erat antara suami istri, antara hubungan yang intim sekali. Kita katakan pernikahannya belum sampai. Tetapi apakah kita sedang mempersiapkan diri untuk ke sana? Ya, untuk supaya kita bisa mendapatkan suatu pakaian kesucian yang luar biasa. Surat Efesus ada tuliskan itu. Luar biasa. Jangan diabaikan surat-surat yang lain. Tetapi saya akan ajak saudara untuk sedikit menuju pada 2 Petrus pasal yang ketiga. Perhatikan baik-baik. 2 Petrus pasal yang ketiga. Ya, kita akan baca mulai ayat yang ke-12 atau begini. Ayat 9 mulai, ya. Saya ulangi lagi 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9 mulai. Tuhan tidak lalai menempati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, Ya, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, ya, melainkan supaya semua orang Oh. berbalik dan bertobat. ya, luar biasa. Terus ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap Terus, dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. ayat 11 perhatikan. Jadi Jadi,
jika segala sesuatu ini akan hancur, Kalau semua yang kita lihat pada petang hari ini, melihat yang kemarin, melihat yang akan datang, di tempat yang sama, di tempat yang lain, di negara yang lain, di negeri yang lain, tapi yang ada di bumi ini, ulangi ayat 11. jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, Terus, betapa suci dan salehnya kamu Ya. harus hidup. bagaimana suci dan salehnya kamu harus hidup. Bagaimana suci dan salehnya saya harus hidup. Demikian. Teruskan dulu. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Oh, Tuhan datang. Yesus mempelai pihak sorga datang. Kita yang mempercepat atau memperlambat. Kita tidak mau menginjili, kita tidak mau membawa bangsa Indonesia kita yang 200 juta lebih, 270 juta. Berapa persen yang sudah kenal Tuhan? Berapa persen yang sudah siap untuk masuk di dalam pernikahan anak domba? Ini bukan persoalan yang main-main. Kalau sampai lolos, lepas, habis sama sekali. Ikut dunia akan habis sama sekali. Teruskan baca dulu ayat yang ke-12 ini. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api, Ya, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. teruskan. Tetapi sesuai dengan janjinya, Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, dan bumi yang baru. Perhatikan lebih jauh, tekankan yang terakhir ini. di mana terdapat kebenaran, Di mana? terdapat kebenaran, Di mana? terdapat kebenaran. Pakaian suci kilau-kilauan. Itulah perbuatan-perbuatan benar orang-orang kudus. Di mana? Di Yerusalem yang baru. Di mana? Di langit dan bumi yang baru. Kalau sekarang kita di sini, di dunia yang akan hancur ini, dan memang sudah dirusak oleh manusia, kita tidak mempersiapkan diri. Kita tidak bisa mengatakan, saya punya gereja ini yang mempunyai pakaian kebenaran. Tidak bisa. Semuanya itu akan dicocokkan, akan diukur, akan menjadi tolak ukur dari Allah yang mempunyai kebenaran itu sendiri. Itu sebabnya kita tidak boleh seenaknya saja mencas gereja ini, pendeta itu, dan sebagainya. Lebih baik kita melihat diri sendiri. Tuhan, apa saat aku menantikan Engkau, aku sebagai suami, aku mencintai istriku seperti waktu yang pertama aku dalam janji setia. Dan istri juga berbuat demikian. Ya. Orang tua juga berbuat demikian. Menasihati anak-anak betul-betul selalu dan seterusnya sesuai dengan firman Allah. Bagaimana anak-anak hormati orang tua. Bukan ikuti filosofi daripada tiap-tiap suku dan bangsa. Itu akan kacau balau. Itu akan menjadikan kita pusing kepala. Kita mesti kembali pada apa kata firman Allah yang menjanjikan umur panjang dan bahagia di dunia ini kalau menghormati orang tua. Efesus pasal yang ke-6. Ini yang harus kita perhatikan. Ya. Yang kita nantikan, yang kita harapkan. Siapa yang ada di dalam langit dan bumi yang baru? Kebenaran. Allah itu kebenaran. Yesus katakan, akulah kebenaran. Dan orang yang percaya akan dianggap benar. Dibenarkan oleh iman percaya. Waktu saya membaca sampai di sini. Ya, dikatakan apa lebih jauh, tolong dibacakan, ini penting sekali. Ayat 13 diulangi. Tetapi sesuai dengan janjinya, Ya, kita menantikan langit yang baru ya. dan bumi yang baru, Terus, di mana terdapat kebenaran. di mana terdapat kebenaran, righteousness, di mana dapat kebenaran. Itu sama tulisannya dengan Wahyu pasal 19. Ayat 14, dibaca dengan pelan-pelan. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, saudara-saudaraku yang kekasih,
Sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha. Kamu harus rajin, yang sungguh-sungguh rajin. Supaya kamu kedapatan tak bercacat. Kamu dapat tetap tidak bercacat. Dan tidak bernoda. Di hadapannya. Dalam perdamaian dengan Dia. Oh, luar biasa. Bukankah 2 Petrus juga berbicara mengenai mempelai sesungguhnya? 1 Petrus pasal yang ketiga juga berbicara mengenai pernikahan. Ya. Kalau dulu kita anggap, oh ini ayat tentang nikah. Tetapi terus terang aja, setelah kita beberapa kali seizin Tuhan, kita bersama-sama sharing. Walaupun saya yang menyampaikan, tetapi saudara mempunyai pemikiran yang pencerahan yang kemudian mendoakan saya, sehingga saya diberikan kesempatan pada petang ini akan berbicara lagi, walaupun tidak mungkin satu persatu, tetapi setidaknya saya katakan kepada saudara, di dalam 27 kitab gulungan ini selalu terdapat persoalan surat cinta dari pribadi yang adalah firman itu sendiri. Itulah Yesus Kristus adalah mempelai pria sorga. Saudara, luar biasa. Ya, rasanya hati itu ingin cepat. Tetapi Tuhan juga ingin kamu juga cepat untuk memberitakan Injil. Untuk cepat untuk menyatakan apa yang sesungguhnya yang saya inginkan. Maka pada petang ini saya rasa saya tidak mau mengulur-ulur waktu, karena saya mempunyai kerinduan. Doakan kalau Tuhan memang berkemurahan, Jumat mendatang saya tidak akan berbicara lagi karunia pemberita Injil, tapi saya mau sedikit berbicara mengenai karunia guru, pengajar. Kita akan melihat lagi, menyoroti dalam kisah para rasul, siapa dan apa yang diajarkan, yang mendapatkan karunia seorang pengajar. Karena Rasul Paulus, dia dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi rasul, menjadi pemberita Injil, dan menjadi seorang guru. Ya, tentu rasul saya tidak akan berbicara hal itu secara sederhana aja. Tugas rasul adalah diutus. Diutus berarti bukan untuk menetap di sebuah tempat. Itu adalah jabatan rasul. Mereka sampai di suatu tempat, mereka membuka ladang baru. Setelah semuanya lengkap, kemudian muncul penatua sebagai gembala, muncul karunia yang lain, maka tugas rasul ini dia akan berpindah. Itu yang dikerjakan oleh Rasul Paulus, sehingga kita bisa menemukan ada 14 surat tulisannya. Hampir berkatakan 12 gereja yang berbeda. Jemaat Korintus, Galatia, Filipi, Tesalonika, Titus, Filemon, Kolose, Efesus, Tesalonika, dan lain sebagainya, Filemon. Itu merupakan tempat-tempat di mana Rasul Paulus menjejakkan kakinya di daerah-daerah non-Yahudi untuk memberitakan Injil dan membuat gereja. Tetapi yang meneruskan bukan Rasul Paulus, adalah orang lain. Itu yang akan saya bersama saudara untuk memeriksa pada Jumat yang akan datang. Namun pada petang ini saya ajak saudara untuk membaca sebuah ayat yang terdapat, yang seringkali kita berulang dalam akhir ibadah. Tetapi mari kita akan membuka dalam 2 Korintus. Kita mengakhiri Korintus yang kedua, pasal yang terakhir. Saya
ada saudara untuk membaca 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-11 sampai 14. Akhirnya, saudara-saudaraku, ya, bersukacitalah, oh puji Tuhan. usahakanlah dirimu supaya sempurna. Usahakan dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Ya, Sehati sepikirlah kamu, sepikir sehati, sepikirlah kalian. dan hiduplah dalam damai sejahtera. Oh puji Tuhan. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera Ya, akan menyertaimu. luar biasa. Terus ayat 12. Berilah salam seorang kepada yang lain Ya, dengan cium yang kudus. terus Salam dari semua orang kudus kepada kamu. luar biasa. Ayat 14, perhatikan baik-baik. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. menyertai kamu sekalian. Sangat tidak asing buat kita, terutama para pengkhotbah. Selalu akhiri dengan ini, sekalipun bahasanya tidak harus plek, tetapi setidaknya Allah Tritunggal. Ya. Hanya perhatikan baik-baik, ini merupakan suatu didikan yang penting. Allah Tritunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus itu tidak betul. Coba tolong dibacakan ayat 14, bagaimana caranya? Ya, Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus perhatikan, 1, kasih karunia Yesus Kristus Yesus Kristus, dan kasih Allah ya, dan kasih Tuhan Yesus Kristus dalam bahasa Mandarin, bahasa Inggris begitu, kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Coba diulangi lagi ayat 14. kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Oh, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, 1, dan kasih Allah dan kasih Allah, 2, dan persekutuan Roh Kudus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Tritunggal. Jangan sampai dicampur aduk. Ya, Roh Kudus itu Allah, yes. Yesus itu Allah, firman, yes. Allah Bapa itu Allah, yes. Tritunggal. Ya. Tetapi Yesus disebut Tuhan dan Kristus setelah ada kematian dan kebangkitan yang kita nantikan sebagai mempelai pria sorga. Allah Bapa tetap Dia Bapa yang sedang menantikan mempelai wanita putranya. Itulah sidang jemaat. Setidaknya 27 perjanjian baru. Belum lagi tambah perjanjian lama. Allah mengatakan Israel adalah istriku dan seterusnya. Itu di luar jangkauan kita pada petang hari ini. Tetapi setidaknya kita harus mengatakan setiap gereja, setiap denominasi, setiap organisasi dari gereja, persoalan ini tidak boleh diabaikan. Persoalan ini tidak boleh dianggap hanya salah satu tema dari tema sekian banyak. Yes, tetapi dia adalah tema dari awal sebelum kejadian. Allah Tritunggal yang di kekekalan sudah mempunyai rancangan rencana yang luar biasa. Waktu Adam dan Hawa diciptakan, Roma pasal 5 mengatakan Adam itu adalah gambar bayang dari Adam yang terakhir. Itulah Yesus Kristus yang harus datang, yang harus mati untuk kekasihnya, sidang jemaatnya yang sudah rusak, bobrok, hancur.
yang tak tertolong lagi, tetapi hanya oleh firman yang mau menjadi manusia, firman yang menjadi daging seperti kita manusia, maka dia bisa menanggung penderitaan dan dia rela untuk menanggung beban dosa kita. Karena dia cinta kita. Cinta ini cinta agape, bukan cinta phileo, bukan cinta Philadelphia, bukan cinta eros. Ya. Cinta agape adalah cinta dari Allah yang Allah sudah letakkan. Demikian Allah mengasihi manusia, dibikin putra tunggalnya kepada manusia. Barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan dapat oleh hidup yang kekal. Cintakah saudara kepada Yesus? Cintakah aku kepada Yesus? Tidak bisa dilihat dengan tutur kata, dengan perbuatan seseorang, pengorbanan, pemikiran, dan semua yang kita bisa lakukan di dalam gereja kita. Itu bukan tolak ukur. Saya harus tegaskan, bukan berarti kita tidak boleh bekerja, tidak boleh berkorban untuk gereja kita. Tidak. Kita harus berbuat karena diberkati. Kita membantu segala pemikiran, segala sesuatu yang perlu dijaga, diaturkan baik secara fisik. Tetapi bukan itu yang menjadi kebanggaan kita. Bukan itu yang menjadi tolak ukur, wah ini mempelai Tuhan. Tidak. Mempelainya adalah mempelainya yang mencintai firman-Nya. Mempelai anak domba Allah adalah mempelai yang berbuat karena iman kepada kurban dari mempelai pria sorga. Ada sebuah nyanyian akan saya ajak nyanyi pada petang ini. Sederhana nyanyian itu. Dengan judul Ku Cinta Kau Yesus. Dalam NR 165. Ku cinta Kau Yesus. Sambil kita siapkan perjamuan Tuhan. Yang saudara sudah menyiapkan baik di rumah ataupun di mana saja. Ku cinta Kau Yesus. Semua menyanyi. Ku cinta Kau Yesus. Hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus. Hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Kita awali dari awal. Ku cinta Kau. Ku cinta Kau Yesus. Oh amin. Hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku.
Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Sementara musik mengalunkan, hati jiwa kita terangkat sambil kita membuka roti dan cawan yang sudah disediakan, supaya tidak terganggu apabila nanti kita bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Saya coba buka karena memang cukup keras. Yang bisa berdiri silakan berdiri. Jikalau sudah buka semuanya, kita siapkan roti, kita siapkan cawan. Kita ulangi nyanyi, ku cinta kau Yesus, hanya engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihi. Ku cinta kau Yesus, hanya engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, Engkau Allah dan Rajaku. Kekasih dalam hidupku. Angkatlah roti ini, katakan, engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Sesudah menimbang dengan baik, roti setelah kita unjuk lebih tinggi dari kepala kita, jawab dalam hati kita, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya tunggu sebentar. Harap semuanya sudah. Maka kita angkat cawan ini lebih tinggi dari kepala kita. Sambil mendengar dan menjawab dalam hati. Bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Puji Tuhan, kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan sukacita kita lakukan lagu ini dari awal. Ku cinta kau Yesus, oh amin. Hanya engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu
mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Dari atas, ku cinta kau. Ku cinta kau, Yesus. Hanya Engkau bagiku, Yesus. Amin, amin. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, Engkau Allah dan Rajaku. Tadi saudara Filipus sebuahnya doa, hidupku Engkau segalanya, Engkau segalanya bagiku. Kornya kita ulangi lagi. Ku bersyukur kepadamu, Engkau Allah dan Rajaku, Engkau Allah dan Rajaku. Kekasih dalam hidupku, Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Amin. Buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada malam hari ini. Amin. Kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Amin. Kami boleh menaikkan pujian kami kepada Tuhan. Amin. Kami boleh Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Betapa pentingnya kami mengenal Engkau secara pribadi Tuhan, melalui firman-Mu. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini, selama hidup kami, sering kami lalai untuk berusaha bagaimana kami hidup tak bercacat di hadapan Engkau Tuhan. Seringkali kami meninggalkan Engkau melalui kesetiaan kami membaca firman Tuhan. Karena dari firman-Mu itulah kami menemukan Engkau secara pribadi Tuhan. Iman kami ditumbuhkan, kepercayaan kami kepada Engkau akan ditumbuhkan melalui firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu itulah yang memerdekakan kami, yang membawa kami kepada keselamatan, bahkan yang mempersatukan kami dengan Engkau Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini buat firman yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Ya Yesus. Ajarlah kami Tuhan untuk semakin berusaha setia kepada Tuhan. Ya Tuhan. Melalui sikap kami membaca firman Tuhan, melalui sikap kami beribadah kepada Tuhan, melalui doa kami kepada Tuhan. Amin. Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur malam hari ini. Firman boleh kami dengar melalui hamba-Mu yang sudah Engkau percaya. Tuhan, tolong berikan kekuatan kesehatan dalam pelayanan selanjutnya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga bersyukur buat perjamuan Tuhan yang sudah kami nikmati pada malam hari ini. Sebagai bukti bahwa Engkau telah pernah berkorban bagi kami Tuhan. Sehingga kami boleh bersaksi bahwa Engkau pernah juga menyelamatkan hidup kami. Sehingga orang lain dapat memperoleh keselamatan melalui kehidupan kami. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu malam hari ini. Terima kasih buat ibadah yang sudah kami lakukan kepada Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka saat ini. Baik yang ada di dalam negeri maupun yang menyaksikan melalui luar negeri Tuhan. Tuhan, tolong mereka semua. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami seluruh pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian pada malam hari ini. Juga Tuhan, Engkau berkati kami senantiasa. Terpujilah Engkau Tuhan. Kekal selama-lamanya. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Rekan-rekan hamba Tuhan, sidang jemaat, dimanapun kalian berada, dan saat ini bisa mengikuti ibadah PA, hanya Tuhan dipermuliakan. Maka Tuhan yang dipermuliakan ada dalam hidup kalian. Oleh Roh Kudus-Nya menyertai kalian. Dengan kasih Bapa yang kekal menyertai kalian. Tidak ada kata yang lain. Tidak ada berkat yang lain. Kecuali berkat yang luar biasa daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus
di mana kalian berada nantinya, menjadi berkat di sekitar lingkungan di mana kalian berada. Berkat ini berkat yang kekal, berkat ini berkat yang menyelamatkan, berkat ini berkat datangnya daripada Allah Tritunggal. Pulanglah saudaraku sekalian dengan damai sejahteranya, sambil menanti Dia tetap kembali yang kedua kalinya, sambil kita mempersiapkan diri baik pribadi kita sekalian maupun sidang jemaat yang mempercayakan ataupun dalam keluarga, famili, bahkan negara bangsa kami Indonesia. Kami sedang dalam tangan Engkau. Tuhan memberkati kita sekalian. Kami akhiri perjumpaan petang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja mempelai sorga yang akan nantikan. Kami sudah berdoa. Amin. Selamat petang, selamat malam sekalian.